tak entrok-entrok dia itu juga tahu, cuman kayak ada kemauan yang lebih kuat untuk menuju ke gerbang gadang itu. Terus dia itu sadari pas dodok mengong gini. Ini jadi saya cerita mas. Cerita yang di kontrakan itu mas. Oh waktu saya masih di kontrakan bareng anak-anak kampus itu ya. Terus cerita apa pas hiking laut. Ya mungkin agak lupa-lupa dikit lah, nggak apa-apa ya mas ya. Jadi saya ini kan kuliah di Unisri. Kebetulan kita ini punya tempat nongkrong dan itu juga rumah kontrakan. Ya kita kenal akrab sama anak-anak walaupun dari fakultas yang beda-beda, tapi kita bisa akrab di situ dalam satu tongkrongan kontrakan itu. Nah, suatu hari saya sama anak-anak ini punya rencana untuk naik gunung. Kita punya rencana ke Gunung Lawu. Kita punya rencana, udah prepare, eksekusi, naiklah kita ke Lawu. Nggak ada firasat apa-apa sih kalau kita pas naik ke atas, ya gitulah biasa. Terus namanya apa namanya perjalanan pasti kan foto-foto gitu, foto-foto pas perjalanan pulang itu kebetulan itu udah agak gelap lah harinya. Nah pas perjalanan pulang itulah disitulah beberapa kejadian terjadi lah. Itu ada salah satu temanku itu kebetulan dia baru perdana naik gunung, pertama kali dia naik gunung. Dia itu nggak tahu lah aturan-aturan tidak tertulis naik gunung itu kayak gimana. Kebetulan dia ngelanggar salah satu. Nah waktu perjalanan pulang itu kan udah kalau dikira-kira ya habis maghrib lah itu waktunya. Surup-surup kalau orang sini bilang itu surup-surup itu. Kita turun itu dengan teman yang perdana naik gunung ini tadi, dia melanggar aturan nggak tertulis ini, yaitu nyorot senter ke atas. Ya itu kebetulan barisannya itu di depanku pas. Jadi 1, 2, 3. Dia orang keempat, aku yang belakang sendiri, aku yang kelima. Dia sorot-sorot ini terus dia di belakang ke aku. Terus ngopo? Dia cuman geleng kepala gitu. Wis mlaku wae, aku bilang gitu. Tapi dia jadi orang yang pendiam banget gitu. Ya aku sebenarnya udah kayak firasat sih kan. Ngeri wong iki. Aku udah feeling sih. Ini mungkin karena dia sorot-sorot ini tadi, tapi juga ada kemungkinan lagi soalnya dia perdana kan, dia nggak tahu aturan-aturan yang tertulis ini tadi. Dia dari awal naik itu udah teriak-teriak, ngomong kasar lah sebagainya, sambat. Udah gitu kita itu pulang itu belum sampai pos berapa ya itu ya, pos 3 atau pos 2 itu mungkin. Kita itu kayak kesasar, dan kesasarnya itu mencar-mencar semua orang 5 ini, tahu ini kemana, dan aku pun juga nggak tahu. Aku itu kok kelihatannya depan itu rombongan teman-teman, kayaknya tadi mereka lagi pada kencing, cari tempat kencing. Duh kok gak balik-balik.
Setelah aku coba nungguin mereka ini tadi lah, ketoknya udah tambah wengi piye tadi kok udah urung bali gitu lah. Terus aku nungguin, setelah itu aku nemu temanku yang ini tadi lah, yang dia habis sorot-sorot, yang dari awal dia kayak melanggar peraturan gak tertulis ini tadi, dia miso-miso, teriak-teriak gitu. Dan dia diem aja di bawah pohon gitu, cuman kayak gitu. Weh, neng dilihat nih, aku tanya kayak gitu. Dia cuman geleng. Terus selang beberapa, mungkin ada setengah jam kali ya, kembalilah mereka ini tadi, ketiga orang teman lain ini tadi. Kurang ajar, mereka ternyata habis itu minta minum sama kelompok lain. Aku udah was-was ini, wah coy ganggu sisan ya, aku udah was-was itu. Ya udah, kita turun ini tadi berlima, dan kita masih sama salah satu temen yang nggak tahu ini tadi gimana nasibnya, cuman diem aja geleng-geleng dari tadi. Kita balik ke kontrakan. Nah setelah itu keesokan harinya, di malamnya, jadi dia itu siangnya ya sudah diem gitu, cuman dia masih bisa makan, buang air itu masih bisa sih, cuman dia nggak pegang gadget itu enggak sih. Ya, itu malamnya itu dia itu ngelamun gitu. Kenapa? Cik pengen nggak gunung nih tau. Aku gojek kayak gitu. Dia masih geleng aja. Dan setelah itulah malamnya waktu kita semua tidur itu, kita itu ngerasain ini benar-benar ganjil lah. Ganjil dalam arti ini kayak ada sesuatu yang nggak sewajarnya sih. Jadi di malam itu waktu kita tidur itu si temen yang ini tadi, jadi kayak dia kayak gimana ya, kayak interaksi sama orang yang gak kelihatan ini tadi lah, aneh. Wah ngopo nih gini, wah ngopo nih gini, wah enggak gitu, dia bilang gitu terus. Ya kan kita yang tidur kaget, aku lagi mau ngiler, nesu ya itu. Nah setelah itu subuhnya dia baru cerita, pas ngelawu, pas aku sorot-sorot iki, aku ki koyo diindek wong saka dhuwur wit kuwi, ana wong sing ndek ngene iki. Nah, baru kuwi wong kuwi nutupi aku terus ning jejerku, ning buriku. Nanti tekan kontrakan kuwi, nah dia baru buka omongan. Nah, setelah, tapi saiki cek ra ora, wis ra ono wong ini. Ya, kita kan taunya itu udah baik-baik aja sih. Ternyata belum. Ceritanya masih berkelanjutan di tempat itu. Itu jadi terus masih berkelanjutan di tempat itu, kontrakan ini tadi. Ternyata ini tuh yang ganggu, yang nempel dia, yang buntutin dia sampai ke kontrakan lagi itu kayak seolah-olah kayak prajurit zaman, ya prajurit keraton gitu lah zaman dulu. Prajurit ya itu buntutin, tapi dia itu kayak prajurit jahat ya nggak tau lah jahatnya kayak gimana, cuman kalau orang yang mungkin bisa mengartikan, bisa ngerti, mungkin ini jin ini wataknya aja, dia sukanya ya dia buntutin ini tadi. Ternyata kita yang lain, teman berempat ini tadi juga ketempelan tapi nggak kelihatan. Nah ini tadi lucunya, jadi waktu pergantian hari biasanya kalau orang zaman dulu itu pergantian harinya itu nggak jam 12 malam itu, kalau udah kelewat maghrib itu kan udah ganti hari. Surup menjelang maghrib itu
ganti hari. Nah kita kayak ngerasain ada yang aneh. Jadi kita sekumpulan sekontrakan orang berlima yang naik gunung ke Lawu tadi, nggak aneh, cuman diem aja. Yang tak rasain itu ya biasa wae, aku nggak ngerasain apa-apa, cuman itu kayak besok harinya pagi nih itu ada temen kuliah itu mampir ke kontrakan dan dia itu bisa baca, dia bisa lihat gitu ya, semacam indigo gitu lah, orang punya six sense gitu. Dia mendamaikan ini tadi ceritanya, beberapa prajurit keraton kuno ini tadi, mereka itu kayak bertempur tapi dengan media tubuh kita, dan nggak tahu pertempurannya kayak gimana. Saya sendiri juga bingung diceritain, masa sih kak aku padahal nggak ngerasain apa-apa kok bertempur piye atau aku nggak apa-apa, tapi dia masih mengisahkan cerita pertempuran kita tadi, dan dia ngobatin kita, menyadarkan kita dari pertempuran ini tadi. Dia cerita ini nek nggak percaya kayak lo konco umum kae dasik ini buri niki kroak bekas perang ini, mau perang antara ini ceritanya bisa panjang ini. Jadi di kontrakan itu kayak kontrakan itu nggak kosong dalam arti di situ juga ada penunggunya, dan penunggunya itu kebetulan orang seneng ya tuh karo prajurit keraton yang kita bawa dari Lawu kita itu nggak seneng, jadi kayak bertempur gitu loh energi mereka itu. Cuman ya bertempur lagi sebenarnya tenanan, perang tenan. Temanku itu ada kayak bekas tombak sini gitu ada, tapi kalau dilihat secara gaib sih, pandangan orang indigo ada bekas tombak ini nancep ini ada. Terus yang kepalanya kerok aku tadi udah sempat nyinggung juga ada. Terus itu dia bilang sih ke kita semua, ya aku di sana cuman kayak sedikit memberi kalian pertahanan, cuman ini nggak tahu ini mungkin bisa kambuh lagi apa biye. Kita berlima ini tadi dibawa ke orang yang lebih jago daripada temanku ini tadi bawa. Di situ kita diceritakan ya itulah perang. Jadi prajurit dari yang kita bawa dari Lawu ini sama penunggu kontrakan ini tadi perang, dan alhasil itulah ada bekas tombak, ada yang kepalanya keluar, tapi sekarang udah sembuh sih. Terus ini cerita kontrakan yang ada penunggunya ini tadi. Kontrakan itu tuh nggak beres sih. Jadi kontrakan itu ada yang nunggu, dan pernah kejadian temenku itu ya, dia itu lagi sendiri, kebetulan kita nggak tahu lah lagi nongkrong gimana gitu, nggak di kontrakan pun, dia lagi sendiri di situ, dan aku balik itu di belakang kontrakan itu kebetulan ada kebun pisang. Dia itu jalan kayak bengong gitu. Jalan bengong ke arah kebun pisang itu. Terus tak panggil nama dia mengo ke aku. Dia masih nerusin jalan dengan tatapan kosong itu tadi. Terus aku panggil lagi, tak kejar, tak geret ini. Dia kayak ngelawan gitu lah. Terus jarak beberapa mungkin 3 langkah lah dari pohonan pisang itu, dia ngerti langsung lodok ini. Aku mau apa ya? Dia belum buka cerita sih itu. Jadi setelah malamnya dia baru cerita, aku mau menuju ke suatu gerbang. Dan gerbang itu kayak kerajaan gitu. Oh iya,
tak apa itu ya toh gerbang opo ya lho wit gedang ya lho ngono iki ya ora tenan aku cerita tenan iki ya kayak meyakinkan aku gitu terus gerbang terus ceritanya piye cerita aku bilang gitu ya aku suatu gerbang itu di situ ada suatu kerajaan pokoknya ada bisikan juga ke dia terus gue timbang ning kene terus koyong ini yang mending melu aku tak mulyake kowe dia kayak dapat bisikan kayak gitu nah dia ini katanya pengakuannya waktu tak panggil tak entrok dia itu juga tahu cuman kayak ada kemauan yang lebih kuat untuk menuju ke gerbang gadang itu terus dia itu sadari pas dodok mengong gini ambil aku mau ngopo ya itu dia kan katanya sih dia keinget mantannya untuk mengingatkan sholat ini tadi lucu juga sih karena kita orang-orang penghuni kontrakan ini ya dalam hal religi itu rada kurang lah itu masih ada cerita lain di kontrakan ini temen aku yang perdana naik gunung ini tadi dia ini ya orangnya agak bandel lah emang bandel dia suka koleksi aki gitu nah, ini dia punya koleksi lagi kapak dia koleksi kapak sampai kita semua ngingetin kowe ngopo ta tuku ngene iki ora guna lho ora marai-marek iki ora iso dadi tai kan wis ya namane cah enom mesti nek lagi senengi mbok dilokke piye wae ya ya beli kapak nah suatu ketika kapak ini ternyata bukan kapak biasa kapak itu ada di sini kita belum tahu di sini marahin ngopo no belum tahu nah suatu malam ya namanya canom lah kita cara minum di kontrakan ini nah si temen ini tadi yang suka ngoleksi barang-barang kayak gitu ya kayak pamer gitulah gue obat gue iki anyar opo ora guna ya kowe dadi tukang kayu kowe bakul lareng akeh sak payu-payu nenek bakdo wedhus tok sampai itu dia emosi nah ketika dia emosi dia itu kayak kita semua itu mandangnya kayak dia itu sosok gede banget gitu loh dan kayak menurunkan mental kita kayak apa itu dipegang gitu kayak sosok yang gede banget ya. Dia apa namanya ngelok ke kita ya apa ora seneng to kowe hah kayak ya ngajakin padu gitu lah ya kita kan nggak tahu mungkin dia lagi ada tekanan apa gimana kok bisa emosi segitunya padahal biasanya dia itu juga orangnya suka gocekan ngerti gitu kan ya aneh gitu loh nah itu dia itu jangan kayak meh guna kayak kapak ini tadi kita kan ya wedi ya tuh orang ini bro di situ ada teman sing megangi tenan itu ada orang berapa orang 3 itu jadi pas acara minum itu memang orang rame-rame sih orang 3 itu mungkin megangin ya toh itu udah kewalahan banget soalnya ini kita semua itu lihat dia ini sosoknya kayak gede lihat ini tadi gede banget ya toh kita semua ini kayak metali kayak diturunkan orang masing-masing karo wong kuwi udah diredam nah terus kayak nggak sengaja lah kapak itu jatuh mending nah dia itu kayak dipisah gitu kayak udah mulai surut lah malah terus kayak mulai gojeki tapi ini radio bengkine atau selanggutir lagi ya bisa ngojek gitu oh ini udah kembali nih mata aslinya ini terus besoknya pagi itu waktu kita makan siang itu dia baru cerita sih ini aku beli kapak ya baru terus
dia nyinggung-nyinggung ya, katanya sih ada di sini apa ini ya kuwi to. Ora yo jari ini ono di sini, cuman tak oke. Ya kita panggil lah teman kita yang bisa lihat itu, dan itu emang ada isinya ya sosok besar ini tadi yang jaga apa namanya kapak ini tadi. Dan di saat orang pemilik ini emosi dan pegang kapak ini punya potensi untuk baca orang ini tadi. Bagusnya lagi di kapak ini ada kayak uliran lubang gitulah, ada 3 ini sak kelinganku, ada 3. Dan itu kita itu jadi si temanku yang bisa ini tadi ngajak sing punya kapak sama kapake ke orang yang lebih jago iki, mau ditanya iki, oh iki barang iki janjane piye. Nah ceritane kapak ini punya orang sakti zaman dulu. Wah piye asal mulane di saat orang ini pegang itu, dia ini kayak punya kekuatan yang luar biasa dan gak punya takut. Dan setiap dia makan korban, kapak ini punya uliran 1 lubang gitu tadi. Dan itu lubangnya padahal udah 3. Ya berarti kan pernah makan 3 korban gitu aja kan. Setelah kita tahu dapat cerita kayak gitu ya, temanku yang suka koleksi gendeng ini tadi, dia jual kapak ini. Gak tahu dijual kemana, apa dibuang atau disimpan. Ngomongnya sih dijual. Wis adol, wis santai wae. Ya. Nah, udah merasa agak tenang ya. Ternyata ceritanya nggak cukup sampai di situ. Masih ada cerita lagi, dan kontrakan ini belum beres. Kontrakan ini nggak beres. Jadi di kontrakan ini kalau ditarik asal mulanya, dan temanku yang pinter ini tadi nggak bisa nembus, dia cuma tahu oh di situ ada, cuman dia nggak bisa nembus sampai asal mulanya kontrakan ini. Kita itu malah dapat ceritanya itu dari penduduk situ. Dialah sing rada sepuh, dia itu jangan ngerti ceritanya tenan. Mas aku ning kene iki wis awet tahun 6. Dia dari tahun 66 di situ. Ingin kebon Mas. Nah, terus kita sharing atau bah, aku ngalami kejadian ini. Terus yo kok ketoki ra barbar ngono lho. Ono wae ya to. Sing iki lah tapi ini horor kabeh. Sedangkan ae iki wong-wong sing ya dilalagi bandel-bandel, kurang religius sing mau ya. Si Mbak ini tadi cerita awal mulanya kayak gitu. Jadi kontrakan ini dulu bekas kebun. Kebetulan ada warga baru pindah. Ya ini yo warga biasa katanya Mbak. Awal mulanya mereka ini warga biasa, cuman mereka ini kayak gak punya anak, terus pengen punya anak, tapi mereka lewat jalur belakang maksudnya itu magic ini tadinya. Mereka lewat jalur belakang, dan itu ternyata perlu tumbal. Ya main-main tumbalnya ya, apa namanya, kayak orang kecelakaan gitulah. Kadang kan kalau di jalan, kalau orang tua ngingetin, nek ngerti duit ning jalan dia jombok jiko, ini biasanya tumbal. Nah ini bener, emang ini kayak tumbalnya orang lewat itu kayak dibuat setannya itu ganggu, jadi dia bisa kecelakaan dan mati ini tadi. Ya dia dapat tumbal, kayak ada kamu harus punya tumbal segini, engkau bisa dijolke anaknya berarti. Baik cerita gitu toh. Kita yo kan mosok sih.
Tapi bener sih, kayak kadang itu di kontrakan itu kayak ada sosok anak kecil siwar-siwar gitu, cuman ya sebentar ya, kita kan ya nggak punya keahlian apa-apa sih, jadi kayak bermakrebat tuh aku, tapi yang lain juga kayak gitu. Wah, ono sing pelayan ini sopo ya. Tuh, lanjut ke cerita tadi. Mereka pengen punya anak, terus lewat jalur tidak resmi ini tadi, dengan mengumpulkan tumbal sejumlah berapa orang, terus mereka bisa punya anak dengan jalur ini tadi. Mereka punya anak dan kebetulan salah satu korban itu adalah warga situ juga. Keluarganya ini nggak terima lah, kok bisa tau kecelakaan, dan kecelakaannya itu nggak wajar, kepleset dia itu di jalan kepleset ya, walaupun itu udah lampau sih, dia kepleset itu kan di situ di daerah sana itu kan bukan sawah-sawah kan, jadi kan kayak bukan hal wajar kalau kepleset ini pakai kericak-kericak ya, masuk kepleset itu orang nalar, kepleset kebentur kepalanya belakang, meninggal. Itu keluarga nggak terima, soalnya dia taunya si almarhum ini orangnya hati-hati banget, dia kira mungkin menurui, dan kepleset itu darahnya itu nggak nyebar, jadi kayak nunjem gitu loh, jadi netesnya cuma di situ aja gitu. Setelah diangkat nggak keluar darah lagi, kan lucu, padahal kan ya darah manusia berapa liter ya? Banyak pasti. Itu keluarga di situ udah mulai curiga, matinya udah wajar gitu. Nah itu keluarga itu mengusut setelah beberapa tahun. Wah nggak terima aku, ini mesti harus yang beres. Si keluarga itu mengusut ya ke orang pintar ini tadi, diceritain lah, emang bener ini bukan kecelakaan biasa, tapi ini settingan dari kita di dunia lain ini tadi. Memang settingan. Si keluarga ini nggak terima. Wah, aku pengen ngerti siapa tuh sing gawe kayak gini. Kasih tau lah sama orang pintar ini. Ya lah. Kayak gitu ngono ki cik akeh wong sing ketahan, tapi ning nggon rogo cah cilik kuwi mau. Jadi ketahan itu dalam arti emang nggak sepenuhnya manusia gini kan, nggak mungkin kalau dimasukkan jenenge wong mati kan angel kalau kamu nggak punya wadah kan. Nah wadah anak kecil ini kayak apa ya, dia ini cuman ya mungkin ada campur tangan Tuhan juga sih, nggak sengaja, cuman lewat jalur belakang ini tadi dia itu jadi terwujud anak kecil ini tadi loh. Nah, kan aslinya emang secara medis katanya itu mereka emang nggak bisa punya keturunan. Nah si keluarga nggak terima, dia caranya balas sih mau. Itu warga situ itu sepakat ya tuh, kayak di setting si anaknya ini tadi itu padahal baru umurnya paling katanya mbak itu umurnya nggak sampai 5 tahun loh. Paling 3,5 ke 4 tahun mungkin, dibuat kecelakaan, anaknya itu ditabrak. Mereka kegelo, orang tua lagi mau wah iso ya wah gitu, padahal kayak mereka udah stres banget, depresi. Lucunya mereka ini buka omongan gitu ke salah satu warga, padahal warga itu sendiri sudah tahu itu kalau mereka ini berbuat hal yang nggak benar ini tadi, numbang-numbangin orang gitu. Terus ini tadi punya anak dari goib ini tadi, mereka udah tahu dibuat kecelakaan, dan si orang tua ini kebetulan nggak sengaja keceplosan ya kan. Padahal anakku ini ya nganggo perjuangan, nganggo anune wong akeh, urune wong akeh. Sarune wong akeh. Ternyata itu tadi. Itu pakai tumbal orang banyak tadi. Mereka
Nah, hukum adat lah kayak setuju untuk mengusir mereka dari tempat itu. Nah, itu ceritanya. Tapi di kontrakan ini tadi kan belum bersih karena bekas buat embal-embal wong, terus anak kecil juga di situ. Kontrakan ini tadi tidak bersih. Terus kita udah, wis bah, suwun info nih. Ya, terima kasih informasinya ini tadi kita udah dikasih tahu ya tentang kontrakan ini yang tadi nggak bersih. Ya kita ke orang yang lebih jago ini tadi. Wis piye naik kita ini pokoknya di kontrakan ini pengen nyaman, pengen tenang, ora diganggu hal-hal aneh-aneh kuwi. Sepiye carane? Pokoknya diusir. Ya semacam ritual itulah. Aku sendiri sih kurang begitu percaya sih. Jadi waktu pas ritual itu tak tinggal mangan. Kurang begitu percaya, tak tinggal mangan. Wis, sampun mas. Bosok malah orang jago ini tadi malah bosok. Sampun mas. Oh, iya pun. Dan ini sing kudu dilakoni apa nih? Aku manggil dia dengan udah bapak-bapak lah. Wis mas iki kan wis resik, wis tak resiki. Di rajin-rajini ibadah wae, digalaki salate. Wes sama biasa. Tapi ya mungkin bisa jadi masukan buat saya sama teman-teman juga untuk lebih mendekatkan diri sama puasa, nggak absen ibadah. Itu udah mungkin itu yang bisa tak ceritain mas. Ya terima kasih, kalau ada kurangnya atau salah kata mohon dimaafkan. Saya mewakili channel Segarin Jiwa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.